Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Materi ini adalah materi kelas 9 bab 5. Yang pertama kita bahas adalah kesebangunan. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini, ukuran dua buah bangun tidak harus sama. Namun, besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Kesebangunan dinotasikan dengan dua bangun datar yang sebangun. Dua buah bangun datar di bawah dikatakan sebangun karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Jadi yang pertama, dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pada gambar terdapat dua buah persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, di mana panjang sisi-sisinya berbeda. Pada persegi panjang ABCD, panjang sisi AB 12 cm, panjang sisi AD 8 cm. Untuk persegi panjang EFGH, panjang sisi EF 6 cm, panjang sisi EH sama dengan 4 cm. Sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun datar di samping memiliki perbandingan nilai yang sama, yaitu sisi AB dengan sisi EF. Jadi tinggal menyesuaikan letak sisi-sisi yang sama. Sisi AB dengan sisi EF, AB berbanding EF. Panjang AB 12 cm, EF 6 cm. Jadi dibuat perbandingan 12 berbanding 6. 12 berbanding 6 disederhanakan, yaitu dibagi 6, hasilnya adalah 2 banding 1. 2 banding 1 sama dengan 2 dibagi 1, sama dengan 2. Sisi BC dengan sisi FG. BC berbanding FG sama dengan 8 berbanding 4, sama dengan 2 berbanding 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Sisi CD dengan sisi GH. CD berbanding GH sama dengan 12 berbanding 6, atau sama dengan 2 berbanding 1. 2 bagi 1 sama dengan 2. Sisi AD dengan sisi EH. AD berbanding EH sama dengan 8 banding 4, sama dengan 2 berbanding 1, atau sama dengan 2. Sehingga dapat kita lihat bahwa AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FG sama dengan CD berbanding GH sama dengan AD berbanding EH sama dengan 2.
Jadi semua perbandingan pada sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama dengan 2. Nah, karena mempunyai perbandingan nilai yang sama, maka bangun datar persegi panjang tersebut, kedua bangun datar persegi panjang tersebut adalah sebangun. Selanjutnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, jadi syarat selanjutnya jika dua buah bangun dikatakan sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun datar di samping memiliki besar yang sama, yaitu sudut A itu bersesuaian dengan sudut E, sehingga sudut A sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F. Kemudian sudut B sama dengan sudut F, yaitu besarnya adalah 90 derajat. Sudut C dengan sudut G itu bersesuaian juga, di mana sudut C dan sudut G besar sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut D itu bersesuaian dengan sudut H, yaitu besar sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga dapat dilihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun datar di samping memiliki besar yang sama. Nah, karena masing-masing bangun datar tersebut memiliki besar sudut yang sama, maka dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang, adalah sebangun. Selanjutnya adalah dua segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga di bawah ini dikatakan sebangun karena yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Ya, dapat dilihat ya pada gambar. Pada gambar itu terdapat dua buah segitiga, lebih tepatnya adalah segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya ada di A dan ada di E. Ya, segitiga tersebut adalah segitiga ABC dan segitiga EFG. Siku-siku di A dan siku-siku di E. Sekarang bisa kita lihat adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya. Sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga di samping memiliki perbandingan nilai yang sama, yaitu sisi AB itu akan bersesuaian dengan sisi EF, yang mana sisi AB-nya panjangnya adalah 3,5 cm dan sisi EF-nya panjangnya adalah 7 cm. Maka kita buat perbandingan AB berbanding EF sama dengan 3,5 berbanding 7. Jika disederhanakan, hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya adalah sisi BC dengan sisi FG. Sisi BC dengan sisi FG. Nah, perbandingannya BC berbanding FG. BC sama dengan 4 cm dan panjang FG adalah 8 cm. Jadi perbandingannya BC banding FG sama dengan 4/8. Disederhanakan, hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sisi AC dengan sisi EG.
maka dibuat perbandingan AC berbanding EG sama dengan 2:4. Disederhanakan, hasilnya adalah 1/2. Sehingga dapat kita lihat bahwa AB berbanding EF sama dengan BC berbanding FG sama dengan AC berbanding EG, hasilnya sama, yaitu 1/2. Karena perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut memiliki nilai yang sama, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Selanjutnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Jadi, syarat selanjutnya, apakah dua segitiga tersebut sebangun atau tidak, maka sudut-sudut yang bersesuaian harus memiliki besar sudut yang sama. Ya, dilihat pada gambar, yaitu dua buah segitiga, segitiga ABC dan segitiga EFGH. Pertama-tama harus dilihat dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya. Sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun datar di samping memiliki besar sudut yang sama, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut E, maka sudut A sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, maka sudut B sama dengan sudut F, yaitu besarnya adalah 30 derajat. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut G, maka sudut C sama dengan sudut G, yaitu besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun datar di samping memiliki besar yang sama. Nah, karena memiliki besar sudut yang sama dari ketiga sudut yang saling bersesuaian, maka dua buah segitiga tersebut adalah sebangun. Materi selanjutnya adalah kekongruenan. Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Dengan kata lain, jika dua buah bangun datar dikatakan kongruen, maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan dinotasikan dengan lambang tersebut. Dua bangun datar yang kongruen. Dua buah bangun datar di bawah ini dikatakan kongruen karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ya, pada gambar terlihat dua buah bangun datar, yaitu gambar segi empat berbentuk jajar genjang. Jajar genjangnya adalah jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS. Besar sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan QR, yaitu 2 cm. BC bersesuaian dengan RS, yaitu sama dengan 3 cm. CD bersesuaian dengan PS, yaitu 2 cm.
sedangkan AD bersesuaian dengan PQ, yaitu 3 cm. Nah, karena besar sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka kedua buah bangun jajar genjang tersebut adalah kongruen. Selanjutnya dilihat dari besar sudutnya. Besar sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut S. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut P. Sudut C bersesuaian dengan sudut Q. Selanjutnya sudut D bersesuaian dengan sudut R. Nah, masing-masing sudut tersebut memiliki besar sudut yang sama, sehingga bangunnya dikatakan kongruen. Selanjutnya adalah dua segitiga yang kongruen. Segitiga dapat dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Syarat yang pertama adalah 3 sisi yang bersesuaian memiliki besar yang sama, yaitu bisa disebut sisi-sisi-sisi. Jadi dengan melihat 3 sisi yang bersesuaian memiliki besar yang sama, itu sudah dikatakan dua buah segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, pada gambar bisa kita lihat adalah ada dua buah segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, masing-masing memiliki tanda ya. Untuk AB itu bersesuaian dengan DE, kemudian BC bersesuaian dengan EF, AC bersesuaian dengan DF. Jadi kalau misalnya melihat tanda-tanda seperti itu berarti dia memiliki panjang sisi yang sama, ya. Segitiga di samping dapat dikatakan kongruen karena panjang sisi yang bersesuaiannya sama besar, yaitu AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan AC sama dengan DF. Syarat selanjutnya adalah sudut dan dua sisi yang bersesuaian memiliki besar yang sama, atau disebut sisi sudut sisi. Nah, jadi untuk syarat yang kedua ini cukup mengetahui satu buah sudut dan dua sisinya itu sama panjang, maka dia adalah kongruen. Oke, dapat dilihat pada gambar segitiga PQR dan DEF. Segitiga di samping dapat dikatakan kongruen karena salah satu sudut dan dua sisi yang bersesuaian dari segitiga di samping adalah sama besar, yaitu sisi PQ itu sama besar dengan DE. Nah, kemudian sudut Q itu bersesuaian dengan sudut E, yang mana besarnya sama, yaitu 90 derajat. Kemudian sisi QR bersesuaian dengan EF dan besarnya juga sama atau sama panjang. Karena berlaku syarat tersebut sesuai, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Ya, syarat ketiga adalah satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama, atau disebut sudut sisi sudut. Ya, terlihat pada gambar ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR.
Segitiga di samping dapat dikatakan kongruen karena salah satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian dari segitiga di samping adalah sama besar, yaitu sudut C bersesuaian dengan sudut R, yang mana besar sudutnya adalah 65 derajat, sama besar. Sisi AC sama dengan sisi PR. Kemudian sudut A itu bersesuaian dengan sudut P, yaitu 80 derajat besarnya. Jadi berlaku sudut sisi sudut yang masing-masing memiliki besar yang sama. Jadi ketika salah satu dari ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka dua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, Febri memiliki tinggi badan 150 cm. Febri kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 meter dari suatu gedung. Ujung bayangan dari Febri berimpit dengan ujung bayangan gedung. Jika panjang bayangan Febri yaitu 4 meter, maka tinggi gedung tersebut yaitu... Baik, kita jawab ya. Berdasarkan soal tersebut, maka kita dapat membuat ilustrasi gambar sebagai berikut ya. Tinggi gedung kita buat sebagai sisi CD. Kemudian tinggi Febri yaitu 150 cm dibuat sebagai sisi BE. Kemudian jarak Febri terhadap gedung disebut sisi BC, yaitu 10 meter. Kemudian bayangan Febri disebut sisi AB, yaitu 4 meter. Jadi jarak AC adalah AB ditambah BC, yaitu 4 meter ditambah 10 meter sama dengan 14 meter. Kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar bangun segitiga ABE dan segitiga ACD. Ya, jadi pada gambar tersebut terdapat dua buah segitiga yang saling berimpit, yaitu segitiga ABE dan segitiga ACD. Segitiga ABE adalah segitiga kecil, segitiga ACD adalah segitiga yang besarnya. Dilihat dari prinsip kesebangunan, maka bisa kita dapatkan, yaitu kita menyebutkan sisi-sisi yang saling bersesuaian, kemudian kita buat perbandingannya, yaitu sisi EB berbanding DC dan sisi AB berbanding AC, sehingga sisi EB 150 cm dibuat menjadi meter, sehingga menjadi 1,5 meter per DC sama dengan 4/14, yaitu panjang AB-nya 4 meter, panjang AC-nya 14 meter. Kemudian dilakukan perkalian silang, DC dikali 4, 1,5 dikali 14, sehingga didapat DC sama dengan 1,5 dikali 14 dibagi 4. Hasilnya adalah 5,25 meter. Oke, cara soal kedua adalah terdapat dua buah bangun persegi panjang, yaitu bangun persegi panjang ABCD dan bangun persegi panjang PQRS.
di mana pada bangun persegi panjang ABCD, panjang AB adalah 16 cm dan panjang AD adalah 4 cm. Kemudian pada persegi panjang PQRS, panjang PS adalah 6 cm. Berdasarkan gambar bangun persegi panjang ABCD dan PQRS di samping ialah sebangun, sehingga hitunglah yang A berapa panjang PQ, B berapa luas dan juga keliling persegi panjang PQRS. Baik, kita jawab ya. Yang A, perbandingan sisi AB dengan AD bersesuaian dengan sisi PQ dan PS, sehingga PQ berbanding PS sama dengan AB berbanding AD. PQ per 6 sama dengan 16 per 4. PQ sama dengan 16 dikali 6 per 4. Ingat ya, ini dikalikan silang terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan 16 kali 6, 96 per 4. 96 dibagi 4 sama dengan 24 cm. Sehingga panjang PQ adalah 24 cm. Untuk mencari luas dan juga keliling persegi panjang PQRS, luas persegi panjang menggunakan rumus panjang kali lebar, sehingga luas persegi panjang PQRS yaitu PQ adalah panjang, PS adalah lebarnya. Maka PQ dikali PS sama dengan 24 cm dikali 6 cm sama dengan 144 cm persegi. Kemudian keliling persegi panjang yaitu keliling persegi panjang PQRS, rumusnya adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. PQ 24 cm, QR 6 cm, RS itu berhadapan dengan PQ, sehingga panjang sisinya sama, yaitu 24 cm. SP berhadapan dengan QR, sehingga panjang SP adalah 6 cm. Sehingga untuk mencari keliling persegi panjang PQRS adalah 24 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 6, hasilnya adalah 60 cm. Soal nomor 3. Mencari lebar sungai. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat sehingga berada pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Ya, jadi kita lihat dulu gambarnya ya. Jadi gambarnya adalah panjang AB 8 meter, panjang AD 4 meter, panjang CD-nya 6 meter. Sehingga yang ingin dicari adalah lebar sungai, yaitu jarak dari titik D ke pohon. Ya. Pertanyaannya, Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Baik, kita jawab ya. Pada gambar tadi, kita dapat membuat sebuah ilustrasi berupa segitiga-segitiga yang saling bersesuaian, yaitu
kita buat segitiga ABP dan CDP, ya, dimana AB 8 meter, AD 4 meter, DC 6 meter, dan titik P nya itu adalah titik pohon, ya. Perhatikan sketsanya. Lebar sungai dapat dihitung dengan memanfaatkan kesebangunan segitiga. Lebar sungai adalah DP, sehingga kita buat rumusnya adalah DP berbanding AP sama dengan DC berbanding AB. DP per AP nya adalah 4 ditambah DP, sehingga perbandingannya DP berbanding 4 tambah DP sama dengan 6/8. Dikalikan silang, sehingga 8 dikali DP sama dengan 6 dikali buka kurung 4 ditambah DP tutup kurung. 8 DP sama dengan 6 kali 4 24 ditambah 6 DP. Kemudian 6 DP nya pindah ruas menjadi 8 DP dikurang 6 DP sama dengan 24. 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi 2 DP sama dengan 24. DP sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 12 meter. Sehingga lebar sungai adalah panjang DP, yaitu 12 meter. Baik, demikian tadi penjelasan mengenai materi kesebangunan dan kekongruenan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.